pasti cinta Nabi. Sebagian besar ekspresinya di bulan ini. Sebenarnya lebih tepat setiap saat. Kalau ingat Nabi cuma Rabiul Awal itu namanya cinta semusim. Benar Mas? Atau Mas yang lain cinta semalam siapa itu? Ini cinta monyet apa cinta sejati sih? Kita kedua. Kayaknya ada yang request ini. Nah, baik. Ini cinta kepada Nabi termasuk hal penting karena beliau pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna. Dan di riwayat lain dilengkapi dengan awal bersumpah Nabi, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku kata Nabi yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum, tidak dianggap sempurna iman kalian hatta sampai aku nahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Jadi sempurna iman seseorang akan terpenuhi bila dia menjadikan Rasulullah sebagai orang yang paling dicintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan segenap manusia. Kalau kita punya sosok pilihan yang dibanggakan, diidolakan, bahasa kita idola ya. Karena bahasa idol itu yang disembah itu. Benar ya? Mengagumi oke lah. Mas juga kepada istri kan? Benar kan? Mencintai harus memiliki. Mau punya siapa kita? Oh iya, kan udah diajarin sama ahli finansial. Antara uang dan istri. Kalau istri suruh apa itu? Cintai tapi jangan dimiliki. Beda dengan uang, miliki tapi jangan dicintai. Setuju Mas? Ini istri apa uang? Cari istri yang beruang, luar biasa. Dan jadi jamaah sekalian, keimanan seseorang akan sempurna kalau Rasulullah dijadikan orang yang paling dicintai. Mengapa? Karena Allah sendiri yang sebutkan bahwa beliau adalah uswatun hasanah. Surah Al-Ahzab 33 ayat 21. Surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya sungguh telah ada bagimu, dan cukup itu dalam diri pribadi Rasulullah sebagai apa? Suri, ikon, suri teladan. Tapi nggak bagi semua orang. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Spesifiknya bagi orang yang punya pengharapan, keinginan berjumpa dengan Allah dan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak berzikir. Jadi nggak semua orang kan. Jadi Rasulullah dijadikan panutan bukan bagi semua orang, tapi orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Karena Rasulullah sebaik-baik makhluk. Surah Al-Qalam 68 ayatnya 4. Surah 68 ayat 4. Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung, yang luhur, akhlaknya mulia. Rasulullah fisik maupun batinnya full, perfect. Makanya Allah puji. Tapi sebagian kita belum tentu. Benar? Belum tentu. Karena kadang-kadang elektabilitas tinggi, tapi akhlak. Halo? Kita hidup berdasarkan survei, bukan sih? Prestasi Mas. Amal soleh, benar ya? Lebih baik mana Mas? Tak dikenal tapi banyak perbuatan daripada tenar namun menjedok. Enggak ada. Dia kata menjedok, bahasa mana? Bahasa Sunda itu. Bahasa Siak. Dia menjaga ada ya, percuma itu. Dah baik, nah maka dari itu hari ini kita ingatkan kembali diri kita. Bagaimana posisi kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulang, setiap Muslim pasti cinta Nabi. Benar?
Cuma masalahnya ekspresi kecintaannya itu. Nah, inilah perlu kita lengkapi. Umumnya orang cinta kepada seseorang, dia kenal betul siapa orang yang dicintai. Benar? Kalau sekedar ngaku cinta itu namanya apa? Pencitraan ya Mas? Benar nggak? Pencitraan gue ya? Mas Riza pakai citra lah. Nah, jadi pencitraan. Oh dulu sunblock ya gitu. Pasti kenal, tahu betul itu. Nah ini penting karena kemarin sempat disinggung, cuma nggak di blow up itu. Beredarnya film versi luar itu menyangkut nasab Rasulullah itu. Only his son. Dan itu versi mereka, Nasrani. Maka waspada, kenali jati diri Nabi. Secara ringkas bahwa memang ya kepercayaan mereka menolak bahwa Nabi Ibrahim punya anak Ismail, gak diakui, yang diakui Ishak. Benar nggak? Kan film itu ya bagian only his son. Mereka nyebutnya Abraham, anaknya cuma Isaac. Karena kan bahasa dia itu. Bahasa kita kan Ibrahim, Ishak. Pada realitanya bacanya Al-Quran ada di surah As-Saffat 37, nanti dibuka. Nabi Ibrahim bapak para nabi. Hubungannya Rasulullah nih, nasabnya kemana? Betul, nasab memegang peranan penting. Iya, tapi yang menentukan apa? Nasib apa nasab sih? Mas? Karena sebagian itu memanfaatkan nasab. Karena ketersambungan darah langsung dapat kemudahan. Benar? Belum tentu. Benar ya? Ya 2 hari langsung diangkat. Hebat itu. Karena nasab ya, bukan nasib kan? Kalau kita nasib ya, ya sudahlah nasib. Dan baik, kaitannya apa tadi? Ini masalah nasab. Nabi Ibrahim bapak para nabi. Karena sebelumnya keturunan yang jadi nabi langka. Dimulai dari Nabi Ibrahim. Bapak Ibu yang sekalian, Nabi Ibrahim ringkas saja ya, menikah dengan Sarah. Lama nggak punya keturunan, benar? Benar nggak? Usaha lagi dong. Masa pasrah aja Mas? Buka cabang. Ini si abang itu mana yang suka buka cabang? Nggak suka cerita buka cabang, maksud saya. Doa Askrida cabang itu berapa? 12 baik. Nanti buka di IKN kan? Atau di Pulau Rempang? Oh digusur baru buka digusur. Jangan. Nah baik, Nabi Ibrahim menikah lagi dengan siapa? Siapa? Ya, kalau jawab bapak-bapak lunak. Kalau tanya ibu-ibu, siapa istri Nabi Ibrahim yang kedua? Hajar. Jawabannya ketus kan? Kenapa Bu? Ya Adoni ya, Dado ya. Dado ya. Ayo Ado yuk. Dado ini. Kama ini. Itu ada aku ini. Ada sendiri. Yo. Itu yang ngomong awal saya todong. Ya. Saya todong. Orang gunung gitu ya? Gitu ya? Oh, Masya Allah. Berarti Turki juga ya, turunan gitu ya. Nah baik, Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Qadarullah punya anak laki jadi Nabi siapa? Ismail. Nah ini yang ditolak sama mereka itu. Di film itu nggak ada. Terus Sarah pun hamil, punya anak laki jadi Nabi Ishak. Benar nggak? Ini versi kita ya. Halo, makanya kenali. Nabi Ibrahim punya 2 anak laki, beda istri. Dari Hajar Ismail, dari Sarah Ishak. Ishak punya keturunan yang menjadi Nabi Yakub. Siapa namanya? Yakub. Ada di Al-Quran. Yakub nama lainnya Israel. Itu loh. Itu bahasa Ibrani, Israel. Kalau bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Itu kira-kira. Jadi kalau bicara Bani Israel sama artinya membicarakan keturunan Yakub. Nabi Yakub anaknya banyak, 12. Semuanya laki-laki. Tapi yang jadi nabi cuma 2. Kok banyak anaknya? Iya, istrinya 4. Karena
Enam Yakub, satu sehat, empat sempurna. Kita satu aja keteteran. Siapa anak Nabi Yakub menjadi nabi? Yusuf dan Bunyamin. Ya Bapak ya Ibu yang cemberut, saya bicara data fakta sejarah ini. Nabi Yakub nama lainnya Israel, istrinya 4, 2 kakak beradik, 2 budak mereka. Dulu belum ada larangan menikahi kakak beradik, belum. Syariat Islam belum ada. Benar? Nah, siapa kakak beradik? Laya dan Rahil. Laya, Rahil. Kalau bahasa kitab mereka Lea dan Rachel, gitu loh. Lea. Laya. Nah dari Laya anaknya 6 laki semua, kan total 12 laki semua. 6 satu pun tidak ada menjadi nabi. Robit, Lauli, yang jadi biang kerok ini Yehuza ini, jadilah Yahudi. Jadi anak Nabi Yakub dari istri Laya itu yang brengsek itu Yehuza. Itulah cikal bakal Yahudi. Paham ya? Nah dari Rohil inilah adiknya jadi Nabi Yusuf dan Bunyamin. Lalu 2 budaknya siapa? Zulfa dan Balha. Punya anak orang biasa, Jada, Asir, Naftahil, biasa itu. Terus kaitannya apa? Bani Israel, makanya setiap ya Yahudi pasti bagian dari Bani Israel, tapi setiap Israel belum tentu, makanya untuk bolak-balik itu. Mereka mengharapkan nabi terakhir yang diutus di muka bumi dari kalangan mereka. Benar gak? Mereka merasa ras paling tinggi. Benar gak? Memang begitu kan? Bahkan mereka tuh kawin-mawin kalau bisa di lingkungan mereka intern, supaya nggak keluar, total aset konsolidasi. Sama itu gennya itu dijaga sampai begitu. Nah baik. Tapi Allah berkehendak lain. Coba lihat, nabi terakhir yang diutus kalangan Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam. Benar? Itu dari grup sini, kan ambil tadi nasab Nabi Ibrahim, ada Ismail, ada Isa Yakub kan? Benar? Ini keturunan Bani Israel ini, Bani Yakub. Sementara Bani Ismail gak ada yang kedengeran nih. Benar ya? Karena mulai dari Ismail itu terkenal bangsa Arab, aslinya Yaman, maka Arab ada 3 grup, Baidah, Aribah, Musta'aribah. Nabi Ibrahim bukan orang Arab, orang Irak, hijrah, Babilonia, menetap di Mesir, istrinya Sarah dan Hajar orang Mesir. Ini mau nikah 1 zonasi sih nggak diterima ya. Bener ya? Keluar dong. Carinya di mana? Ini PSG nih, paguyuban Sinar Garut. Cari itu. Nah baik, kan Nabi Ibrahim membawa hijrah bayi Ismail. Ingat gak sejarah itu? Dibawalah itu ke Mekah, dulu namanya Bakkah. Belum ada kehidupan, gersang. Bayi Ismail nangis, cari air, ibunya Hajar bolak-balik gak Safa Marwah. Allah takdirkan muncul air apa? Nah itu kan sejarahnya gitu. Dan singkat riwayat, adanya air Zam-Zam, tanda kehidupan, banyak orang lalu lalang sehingga bahkan menetap di situ. Bang. Nah, mulailah ada komunitas masyarakat. Tapi yang namanya bangsa Arab, ya Musta'ribah itu Ismail, keturunannya Adnan. Nah dari situlah itu kosong berapa ratus tahun. Berbeda dengan zaman Nabi Isa, Bani Israel bukan. Jadi ini ada Bani Israel, ini Arab. Beda nggak? Beda nggak? Padahal kalau dilacak sama nggak ketemu asal usulnya. Baik. Nah Allah berkehendak Nabi kita Muhammad, Nabi terakhir diutus dari keturunan Ismail. Nah disinilah letak tadi itu message dari film itu. Tanpa sadar kita digiring opininya tuh bahwa apa? Nabi Ibrahim gak punya anak Ismail. Benar. Yang disembelih itu Ishak versi dia. Dalam rangka menolak karena Nabi Muhammad keturunan siapa?
Apalagi selama ini kita belajar baca sejarah, selalu tuh disebut Hajar itu budak. Enggak, bohong. Hajar itu wanita merdeka, sama dengan Sarah. Pelantaran dia pendatang baru yang kedua. Halo? Di situ letak. Coba lihat bukti surah 61 ayat 6. Itu di zaman Nabi Isa, Nabi terakhir kalangan Bani Israel kan? Nabi Isa pun sudah menyampaikan info bocoran. Boleh nggak bocoran? Tapi sorry ya, data fakta, jangan ngawur ya. Nabi Isa surah 61 ayat 6 menyampaikan itu, wa il qala Isa bin Maryam. Benar kan? Dan ingat ketika Nabi Isa ibnu Maryam. Kenapa sih Nabi Isa kok nasabnya kepada ibu? Halo? Nggak ada ayah. Kenapa? Nggak ada ayah. Nggak ada ayah, Pak Jun apa? Kalau nggak ada ayah berarti anak yatim dong. Ya memang Allah ciptakan langsung tanpa perantaran laki-laki. Tapi sebabnya wanita ibunya Maryam. Kalau Adam Allah ciptakan langsung tanpa kehadiran laki dan perempuan. Benar? Sama dengan istrinya Nabi Adam siapa? Hawa nyonya Adam. Siapa nyonya Adam? Hawa, ada namanya itu. Allah ciptakan langsung dari tulang rusuk Adam tanpa kehadiran laki-laki. Berarti Adam dan Hawa tidak mengalami alam kandungan. Benar? Tapi Nabi Isa walaupun tak punya bapak mengalami alam kandungan kan? Nah itu ibunya Maryam. Nah Rasulullah manusia biasa, punya ibu punya bapak, mengalami alam kandungan enggak? Mengalami alam kandungan. Dah baik, kata Nabi Isa kepada Bani Israel, surah 61 ayat 6. Ya Bani Israel, yang dipanggil siapa itu? Wahai Bani Israel, keturunan Nabi Yakub bukan? Keluarganya Nabi Isa. Kakeknya Nabi Isa siapa? Imran. Ini surah Ali Imran, keluarga Imran bukan? Nah, Imran itu orang soleh generasi terakhir dari Bani Israel. Imran, bapaknya Maryam bukan? Berarti kakeknya Nabi Isa bukan? Halo? Gak ada apa nasabnya, pantas gak diangkat-angkat, gak dipilih-pilih nasab. Kita nasib doang sama ya. Jadi nasab sekarang menentukan mas. Ya. Jadi wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Nabi Isa menyampaikan, saya hanya utusan Allah bagi kalian. Jangan dianggap anak Tuhan. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku. Kitab apa itu? Nabi Musa. Taurat. Kan Nabi Musa lebih dulu. Bani Israel juga. Bahkan di zaman Nabi Musa itu Bani Israel dijajah sama Mesir, Firaun itu. Firaun kan? Firaun ingat kisahnya? Sampai bikin keputusan setiap ibu Bani Israel kalau melahirkan bayi laki suruh apa? Bunuh. Dialaminya Nabi Musa. Dialaminya Nabi Musa. Makanya ibunya Yukabat menyelamatkan, dibuat peti bayi, disembunyikan karena tentara Firaun menggeledah. Kalau dapat dibunuh. Allah selamatkan. Kotak bayinya diikat di pinggir sungai Nil, lepas, ngalir, masuk ke istana Firaun. Itu sebabnya itu. Benar mas? Nah, masuk ke istana Firaun. Firaun keputusan apa tadi? Bayi laki keturunan Bani Israel apa? Bunuh. Tapi ternyata ada istrinya, Asia binti Muzahim. Firaun kejam tapi takut sama istri. Mas gimana? Woi, sayang sama istri, takut sama istri. Berarti kalau mas takut sama istri, istrinya serem banget itu. Saya gak maksudnya Pak Fir'aun itu manut sama istri. Karena Asia yang mengambil bayi Musa itu kan, nah, jangan dibunuh, kita pelihara, siapa tahu bermanfaat. Kan Fir'aun meneng aja. Qadarullah akhirnya selamat gak? Selamat, tapi menangis, pingin menyusu. Diumumkan dicari ibu susu, siapa yang bisa? Ditolak semua. Kisahnya baca tuh di kitab tafsir. Nabi Musa punya kakak perempuan, gak diketahui namanya. Waktu mengalir diikuti, sampailah di istana. Kakak-kakaknya bilang, saya tahu seorang ibu yang bisa menyusui bayi Musa.
ibunya sendiri, Yukabat, diundang ke istana, disusui pas susunya. Nah, ditawarkan, ibu tinggal aja di istana. Maaf, biarkan saya pulang. Saya rawat, tapi kapan-kapan boleh Musa main ke istana. Tuh, dapat VIP card itu, bisa main kemana dulu? Mas Riza pernah main istana belum? Nah, ke depan aja ditutup. Benar ya? Enggak akan ada acara, enggak boleh itu. Jadi itu sebabnya Nabi Musa bolak-balik. Akhirnya kan jadi musuh Firaun gak itu? Yang ngalahin Firaun siapa? Musa. Nah, kembali yang tadi. Jadi Nabi Isa di hadapan Bani Israel. Ini setelah Nabi Musa kan? Baik, bilang saya ini utusan Allah. Membenarkan kitab sebelumku Taurat. Wa mubasysyiran bi rasul, dikasih info enggak? Dan memberi kabar gembira bahwa nanti yakti min ba'di ismuhu Ahmad, akan diutus nabi sesudahku, namanya Ahmad. Ahmad itu nama lain Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, innali asma'un, saya punya banyak nama. Ana Muhammad, oke, kita udah tahu. Dalam Al-Quran Muhammad muncul 2 kali. Wa ana Ahmad sekali muncul. Wa ana Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib, Nabiul Tawbah, Nabiul Rahmah. Kenal gak? Gimana ini ngaku cinta tapi tak pernah cinta palsu. Makanya gara-gara gak kenal, gak lihat data, ya ikut aja apa yang ada. Kita sering dengar atau kita sering lakukan. Betul bersolawat pada Nabi, tapi redaksinya tolong dicek ulang. Salatullah, salamullah ala. Bukan Surah Toha 20 ayat 1. Itu bukan nama Nabi. Toha, Allahu a'lamu bi muradihi, hanya Allah yang tahu apa yang dikehendaki. Itu ayat mutasyabihat. Sama dengan alif lam mim nun, benar? Bukan nama Nabi. Baca lagi, salatullah, salamullah ala Yasin. Yasin, surah Yasin, surah 36 ayat 1. Bukan nama Nabi. Berarti cinta palsu ya selama ini. Pantas dikasih tayangan gitu only Ihsan. Tuh. Makanya sekarang saatnya nih, oke lah bulan Rabiul Awal, kita dekat kenali lagi dengan baik, tapi dengan data fakta dalil. Gitu ya? Dalil. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada hal yang lebih penting lagi. Karena kita betul cinta pada beliau, maka tanda cinta berikutnya selain kenal apa? Taati perintah. Benar? Taati perintah. Ikuti sunnahnya. Karena beliau sebaik-baik panutan. Beliau nggak pernah bohong, dusta. Surah An-Najm, surah 53, coba dibuka. Surah An-Najmu, bintang ya. Bintang surah ke-53. Tadi awal ini dan menyinggung Rasulullah SAW. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ayat 3. Wa ma yantiqu anil hawa. Ayat 4. In huwa illa wahyu yuha. Ini tentang Nabi, yaitu dan tidaklah yang diucapkan itu yaitu Al-Quran hanya sekedar menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu wahyu. Apa itu wahyu? Mas Wahyu ada? Nggak hadir? Oh ada. Oh gitu. Bukan ngomong wahyu ini ngumpet ya. Wahyu itu kalamullah yang disampaikan pada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Ulang lagi nih, kalau benar kenal Nabi, apakah Nabi sejak lahir langsung menjadi Nabi? Wah, proses dulu. Yang itu 2 hari langsung jadi. Ya, beda kasus. Ini kan bicara sirah Nabawi ya, bukan sirah itu. Beda ya? Ya. Paham gak ini? Kayaknya nggak update ya. Wah, ini gara-gara Newcastle United membantai siapa itu 8-0. Benar ya? Gak apa-apa, supaya tahu, cerdas lah sekarang. Masa ketinggalan? Tinggal ambil hikmahnya aja. Rasulullah mendapat wahyu, dibangkit menjadi Nabi usia berapa?
Ketika itu beliau bulan Ramadan, hari Senin tanggal 21, menyendiri di Hira. Apa yang Rasulullah terima? Apa? SK mutasi. Orang belum diresmi ini kainnya Mas ya. Belum. Nanti kalau ada cabang udah Imran. Wih luar biasa. Kesana bis. Dah baik. Jadi di usia 40 yang ditandai dengan bacanya di hadis, Allah mengutus malaikat Jibril memeluk Rasulullah sendirian. Diperintahkan Iqra. Benar kan? Nabi jawab, "Ma'ana biqari." Nabi kan jujur. Saya nggak bisa baca, memang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nabiul Ummi. Peluk lagi, jawab sama nggak bisa. Peluk lagi yang ketiga. Baru setelah itu malaikat Jibril menyampaikan surah 96 ayat 1 sampai 5. Itu surah Al-Alaq. Tapi kita banyak nyebut surah Iqra. Bukan. Ini daftar isinya namanya Al-Alaq. Ayat pertamanya Iqra. Itu kan tuker dong. 5 ayat pertama malaikat Jibril sampaikan kan wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 2. Khalaqal insana min 'alaq. 3. Iqra wa rabbukal akram. 4. Alladzi 'allama bil qalam. 5. 'allamal insana ma lam ya'lam. Terputus wahyu karena wahyu turun berangsur-angsur. Kalau Mas Wahyu sini mana? Langsung ya. Langsung dia tuntas. Tapi kalau wahyu itu firman Allah itu berangsur-angsur. Selama masa berapa? Ya dakwah Nabi. Berapa tahun? Total 23 agregat. Dibelah 2 Pak Jun. Di mana aja? 13 Mekah. Di split 13 Mekah, 10 Madinah. Luar biasa. Makanya Al-Quran ini disusun, diawali di zaman Utsman, dikodifikasi. Susunannya seperti ini. Maka ditinjau dari tempat turunnya diklasifikasi. Ada Makkiyah, ada Madaniyah nggak? Apa maksudnya? Kalau Madaniyah, baik. Total Al-Quran berapa surah? 100. Tolong split lagi. Berapa Makkiyah? Ayo. Ada door prize, mau? Bertahun-tahun jadi orang Islam nggak apa-apa. Berarti Al-Quran nggak jadok aja itu. Kan jadok aja. Makanya sekarang tren tuh wakaf Quran bagus, tapi yang memberdayakan Al-Quran baru sedikit. Ini alhamdulillah di Al-Baqarah tuh sampai kulitnya begini. Mantap. Ini dirawat apa dijatuhin? Oh dirawat. Kasihan orang yang wakaf tuh, dia nunggu pahalanya. Baca dong, buka. Mbak dulu dilamar dikasih apa Mbak? Mahal. Nah, itu mah paket pelit gitu. Kasih barang berharga, kalau hadiah boleh lah, tapi diberdayakan. Udah baik. Mulailah Rasulullah berdakwah. Nah setelah kita tahu beliau menyampaikan. Kan rujukan pedoman agama, kan agama itu sempurna yang pertama Al-Quran, yang kedua kan hadis. Benar? Disebut juga as-sunnah, yang Al-Quran disebut al-hikmah. Nah, ini menjadi pedoman untuk kita terapkan. Dan secara ringkas, apa itu hadis? Pedoman yang kedua, ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat pribadi Nabi. Mulai kapan tadi dibangkit? Usia 40 sampai beliau wafat 63 terus sampai hari kiamat. Benar? Qaulun wa fi'lun wa takrirun wasfiyun. Itu komponennya. Maka apa-apa sebelum kenabian yang Nabi lakukan itu hal yang mubah. Misalnya Nabi pernah menggembala kambing ketika memulai kehidupan mencari penghasilan, menggembala kambing. Tapi jangan dibilang gembala kambing sunnah. Kapan jadi karyawan Askeridanya? Tambah boleh yang punya keterampilan di bidang itu jadi gembala boleh, tapi jangan bilang sunnah Nabi. Benar? Nabi melakukan tapi hal yang mubah. Kecuali yang sejak kenabian itu mulai dari usia 40 itu menjadi rujukan beragama. Nah, maka tanda cinta pada Nabi kan sudah baku ini. Tinggal ikuti. Praktek keseharian kita membuktikan seberapa baik cinta kita.
Yang paling mudah nih, kembali surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Maka kita diperintahkan. Maka dari itu wahai orang beriman bersolawatlah kalian dan memberi salam pada Rasulullah. Rasulullah memotivasi man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersolawat kepada aku sekali, maka Allah bersolawat padanya 10 kali. Solawat yang sesuai syariat gampang, minimal yang baca dalam tasyahud, benar nggak? Udah. Lebih khusus di hari Jumat atau malam Jumat ada anjuran kan? Perbanyak, baca aja sendiri. Bahkan Nabi menyebut al-bakhil, orang yang pelit siapa? Orang yang disebut namaku di sisinya tapi dia tidak bersolawat kepada itu orang bakhil, pelit. Disebut Muhammad menang aja. Disebut apa? Rasulullah menang aja. Itu orang pelit. Tapi sini pelit-pelit kan? Enggak ya? Itu buktinya ada siraman jasmani. Enggak ada apa? Kalau nggak ada berarti bukti pelit ya. Nah, baik. Sekarang keseharian kita. Bukti cinta pada beliau, taati dong. Selain yang wajib, sunnah, tata cara atau kehidupan Rasulullah SAW. Coba tengok diri kita, mana bukti cinta? Kalau contoh Nabi tidur baca doa, kita baca WhatsApp. Dan tuh kan, yang baca doa juga dari WhatsApp, karena gak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu hidupkan sunnah keseharian. Bangun tidur baca apa? WhatsApp lagi. Ya kan ada order. Hey, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana. Itu gampang itu keseharian. Tidur bila perlu dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat, jangan menghadap istri. Gak jadi tidur. Benar nggak? Wah, ada problem. Jangan ngebocorin, malah open house gitu. Ya itu silahkan aja lah. Gitu ya. Nah, baik. Jadi itu sunnah keseharian. Masuk masjid kaki apa nih? Keluar masjid. Masuk toilet kamar mandi. Keluar toilet kamar mandi. Masuk pasar kiri. Keluar pasar kanan, masuk rumah kita nanti pulang kanan, keluar rumah kiri. Sunnah Nabi. Masuk diskotik ini nunggu hasil pleno ya, katanya staf ahli semua. Masuk diskotik haram, bukan kanan kiri, halal haram itu. Gak apa-apa, atau udah nikah dunia, wah lompat itu kanan kiri, jangan ya. Karena secara umum udah tahu lah itu lebih banyak maksiatnya, hampir 100%, kebaikannya hampir nggak ada. Maka jangan tinggalkan. Kecuali yang diskotik, singkatan bajunya diskusi, kopi dan akustik itu lain. Setuju nggak? Ada diskusinya, ada kopinya, ada apa ya? Salawat. Ini megang ritme melodi. Dah baik, itu keseharian kita. Keluar rumah mau bekerja, oke tadi kaki kiri, baca doa nggak? Baca WhatsApp lagi. Meninggalkan rumah mau beraktivitas, Bismillah, tawakkaltu 'alallah, wala haula, baca doa. Yang naik mobil mungkin macet di tol, bacalah zikir Al-Quran apa. Pengantin baru, mau big match itu baca doa nggak? Baca doa nggak? Baca mujar obat. Kumpulan doa. Kayaknya pengantin baru itu mau big match baca situasi. Aman terkendali gitu. Siapa nggak doanya? Mantan lawas mana nih? Udah lama tidak begitu. Nah
Nabi mengajarkan siapa yang mendatangi istrinya lalu membaca doa Bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibish syaitona ma razaqtana. Kalau Allah takdirkan menjadi anak, maka anak itu tidak mudah diganggu setan. Tapi lantaran gak baca, semuanya kesetanan. Ya mas, kesetanan. Mana cinta Nabi? Baca. Di antara kita ada bersin. Kalau cinta pada Nabi, amalkan. Suruh memuji Allah enggak? Alhamdulillah. Teman yang dengar? Ya rahmukallah. Yang bersin? Doakanlah. Yahdikumullahu waslihu ba'alakum. Benar? Kalau muak, gimana? Batalkan. Bisa nggak? Muak karena dari syaitan. Tahan, batalkan, pasti keluar air mata. Percaya nggak? Kalau nggak kuat, oke, lepas. Tapi tutup, jangan bersuara. Ini nguap kayak kuda nil. Gimana cinta? Siapa itu? Terus habis ini istirahat makan siang, ini makan kecil baru mukadimah ya. Makan besar ya lunch habis ini. Kalau betul cinta Nabi, ikuti sunnahnya. Boleh pakai sendok, apalagi makanan berkuah. Tapi yang lainnya bila memungkinkan pakai tangan. Tangan mana? Kanan atau kiri? Kanan. Nabi pernah menegur anak muda itu lancang di hadapan Nabi. Ya gulam samillah kul biyamini. Hei anak muda, mulailah makan dengan basmalah. Gunakan tangan kanan. Kecuali yang aktivitas kiri sejak lahir, nggak masalah buat dia. Bahasa kita apa aktif kiri? Tidak. Tapi yang kanan jangan diganti kadal, bukan. Masa kiri kidal, kanan kadal. Sunnahnya pakai tangan kanan. Kalau nggak pakai sendok mau dapat pahala ya pakai jari. Boleh 5 jari. Tanyong kuni nasi kapau ya. Benar kan? Udah Imran. Nasi kapau jari yang lu kapal lu kakap tuna sempat deh. Nasi kapau benar. Benar ya? Yo Kamboja itu. Pakai tangan 5. Tapi kalau ingin dapat sunnah lagi pakai berapa jari? 3. Tiganya gimana? Bukan begini, enggak apa. Kita makan begini. Nih, tuh, ibu jari, telunjuk, jari manis, oke? Mulai berhitung. Katanya dikit. Boleh 5, tapi ini kecilkan. Ketika makan menunaikan sunnah Nabi pakai jari, terserah 5 atau 3. Sebelum dibasuh dia makan. Sunnah, tapi sesuaikan situasi. Jangan lagi rapat sidang kabinet makan di hadapan menteri pakai jari gini, langsung reshuffle itu. Nggak percaya. Ya, sesuaikan aja. Gila. Bahkan ada penjelasan lain. Kalau kita makan berdua istri itu pakai tangan. Paham mas? Setelah selesai, gak usah jilat sendiri, neng kadio. Gak percaya. Memang kenapa? Ayo wae. Sunnah. Ketika makan ada makanan yang terjatuh masih layak, kotorannya buang, yang layak dia apakan? Makan. Ketika minum, misalnya ini contoh gelas terbuka, minuman kita ada lalat nyemplung, dia apakan? Celupin. Terus lalatnya ditelan. Tenggelamin lagi, lalatnya buang, airnya minum. Jangan terbalik, lalatnya telan, airnya buang. Kenapa Nabi yang menjelaskan sesungguhnya lalat yang masuk ke minuman seseorang, sayap yang satu mengandung racun, yang satu mengandung penawar. Itu hikmahnya. Allah Maha Adil. Ya kecuali mah nggak tahan geli, itu mah selera itu. Oke? Tapi sunnah turunan. Makanya supaya dilalarin tutup dong, kenapa sih? Sunnah Nabi kalau seorang punya gelas minuman jangan ngablak. Apalagi tinggal tidur malam hari, tutup. Ada nggak sunnahnya? Bejana-bejana kalian tutup. Lampu matiin, api matiin. Benar nggak? Itu sunnah. Bisa dia minum kopi ditiup gimana Pak Ustaz? Ini
Ini kayaknya curhat apa apa ya? Betul, ada hadis Nabi tentang minum atau makanan yang masih panas. Itu ya, dilarang meniup. Itu ajaran Nabi. Ya putar-putar ya tunggu dingin, diaduk-aduk kalau kopi. Menurut penelitian medis, ini hikmah. Dilarangnya meniup karena itu memudahkan perpindahan bakteri mulut ke makanan. Yang niup itu loh. Pak. Maka udah, kalau ibu-ibu yang benar ngasih makan sup bayi itu diaduk-aduk aja. Benar kan? Kalau masuk kang ngopi baru datang, udah aduk-aduk aja. Tapi ngaduk ngeliatin kopi, jangan lihat yang bawain kopi. Sambil ngaduk lihat yang bawain, waduh. Kita pertama minta teh manis, besok teh manis. Dulu pamen. Jadi ya hikmahnya. Baik, jadi ikuti sunnah Nabi, walaupun tidak semuanya dikupas ada alasannya. Tapi yang jelas ajaran Nabi mengandung hikmah. Tidur, kita istirahat nanti. Sebelum rebah berbaring, sunnahnya diapakan? Dikibas-kibaskan dulu. Siapa tahu nanti ada benda-benda tajam, melukai nggak? Apa? Stapler atau apa? Ini tidur di kantor atau di rumah sih? Sampai ada stapler. Enggak, kalau yang suka lembur tidur di kantor, saya yakin tuh habis itu dia jadi dokter itu, mondok di kantor itu. Paham ya? Dapat gelar apa? Mondok di kantor. Karena menghemat biaya kos ya. Jadi jamaah sekalian ternyata banyak. Nah, saya ingatkan lagi bahwa kalau udah spesifik tentang ibadah, kita harus berupaya optimal mengikuti contoh. Kecuali nggak tahu. Karena kalau bidang ibadah, ya apalagi yang wajib itu, nggak boleh mengada-ngada. Benar? Karena Rasul sebaik-baik panutan. Agama sudah sempurna. Surah Al-Maidah, surah 5, ayat 3 di ujung. Itulah wahyu terakhir yang Rasulullah terima. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kan udah jelas, agama Islam udah sempurna. Nabi sudah jelaskan semuanya. Nabi sudah wafat. Sampai kiamat, apa-apa yang Nabi ucapkan, perbuat, setujui, dan sifat pribadi beliau dari rujukan kita enggak? Ikuti. Karena Nabi mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa memperbuat satu amalan ibadah yang tidak pernah kami contohkan, maka amalan itu Nabi yang bilang. Bukan saya, bukan kita, bukan siapapun. Nabi yang bilang. Kita ambil contoh misalnya, sholat ibadah bukan? Udah jelas, udah baku kan? Benar? Ikutin aja. Nah mungkin karena nggak tahu atau nggak mau tahu, sehingga akhirnya terjebak dia mengada-ngada dalam urusan ibadah. Kan konteks syariatnya bid'ah, benar ya? Mengada-ada dalam urusan ibadah. Tapi kalau secara bahasa, bid'ah itu segala sesuatu yang belum ada menjadi ada. Paham? Itu dari sisi bahasa, terminologi bahasa. Dulu ada nggak handphone? Nggak ada. Sekarang ada? Berarti secara bahasa apa ini? Tidak. Dulu ada nggak karpet? Nggak ada. Zaman Nabi masjid kan pasir, tanah. Benar? Dulu ada nggak mic nih? Itu secara bahasa. Tapi secara istilah tidak boleh mengada-ada dalam peribadatan. Benar? Karena sudah baku. Sholat sebuah memenuhi syarat. Ketika seorang menjalankannya kan takbiratul ihram ya. Nah, Rasulullah mencontohkan di buku-buku panduan sudah jelas takbiratul ihram, angkat tangan. Setelah itu apa pilihannya? Sebahu oke, setinggi telinga silahkan. Tapi lebar tangan ini ya sudah sebatas bahu mas. Jangan mengganggu temannya itu. Paham ya? Itu lebay juga itu. Nah setelah takbiratul ihram kan bersedekah, benar ya? Benar nggak? Baik. Nah ini kalau ikut tuntunan Nabi sederhana aja. Yang namanya manusia tangannya dua. Ketika melipat karena kanan di luar pasti kiri duluan, benar? Allahu Akbar, kiri duluan, kanan di luar, benar mas?
Tapi ada yang ngotot, enggak, sunnahnya kanan. Allahu Akbar, kanan duluan, kiri di luar, malu hati dia putar. Nah itu tuh, jadinya bid'ah. Enggak ada Nabi ngajarin berputar-putar. Udah ikutin aja, Allahu Akbar kiri, baru apa? Kanan, selesai. Gampang. Dan tidak semua aktivitas melalui kaki kiri. Tuh kendaraan kita, gaya Asia, setir kanan, berhenti mana? Kiri, naik angkot, turun kaki apa? Ada mama ngotot, enggak bang, sunnahnya kanan, seripet dia rasain. Sesuaikan gitu. Itu ya sholat. Adapun bersedekah, lihat di buku tuntunan sholat. Ada pilihan, umumnya menggenggam, gini ya biasanya menggenggam. Ada yang melepas, ada yang memadukan. Monggo. Yang mana yang baik? Semuanya diamalkan. Variatif nggak? Variatif. Gara-gara cekap ilmunya melihat orang, ini aliran baru. Emang aliran apa sih? Genrenya apa? Pop atau keroncong? Kayaknya dangdut koplo nih. Alirannya ini. Bukan, sepanjang itu ada yang pilihan. Tapi umumnya orang menggenggam yang kiri ya dengan kanan, atau melepas, atau memadukan. Nah sekarang posisi tangan bersedekap itu, aturan bakunya sepanjang berada di atas pusat dan di dada selesai. Hah? Kan pusat kita ini dada kita, ya udah diantarinnya oke. Tapi ada yang agak ngotot itu, karena mengartikan ala sodri di dadanya, ya udah di atas dadanya, jadi gini. Makanya menyiksa banget, lihat ya sholatnya. Kasihan kan? Nggak enak loh baca. Benar ya? Nggak begini. Ya biasa aja gitu. Benar. Kecuali yang malas di bawah udel gitu. Jadi kita bicara tuntunan terbaik kan Rasulullah ini dalam beribadah. Benar. Termasuk setelah menuntaskan sholat, tasahud akhir, salam nggak? Nah, kita cross check diri kita. Ketika salam masih ada aja itu orang yang ikut-ikutan. Salam tuh tangan kanan dikibaskan kanan, kiri dikibaskan kiri. Padahal ada hadis Nabi, jangan kalian mengibas-ibaskan tangan setelah salam seperti ekor kuda. Diam. Innaka hamidum majid, diam. Setelah sahur lepaskan gini, udah salam, gak usah gini-gini. Ya mas, itu siapa tuh yang kebiasaan? Assalamualaikum, assalamualaikum. Waduh, gak ada. Termasuk nggak tahu nih apa dia lama kerja di pabrik konveksi, jadi tanpa sadar tuh sholatnya nggak bisa diam. Jadi gini. Biasanya konveksi itu, konveksi. Pengalaman apa tuh? Diam. Benar ya? Begitu juga setelah ruku tidak sami Allah liman hamidah. Dia boleh diam, boleh balik. Tapi ada yang nggak bisa diam gitu. Itu atlet renang gitu. Paham ya? Nah kan kita lagi bicara mengikuti sunnah, gitu ya. Tapi hati-hati karena banyak yang pilihan. Tasahud. Yang namanya tasahud tangan kanan. Yang namanya dijulurkan telunjuk, benar nggak? Bagaimana kalau orang nggak punya tangan kanan atau nggak punya telunjuk kanan? Ya sudah, masa diganti kiri? Atau katanya kanan juga kan nggak ada telunjuk, masa gini ingat gitu? Ya sudah, tanpa telunjuk jadi. Ketika ada telunjuk, ada dua pilihan. Didukung, boleh diam, boleh menggerakkan. Bagi yang menggerakkan ada aturan lagi. Yang namanya menggerakkan posisinya atas bawah, maduan kiri kanan, wiper itu mas. Apalagi yang diputer-puter gitu. Itu tukang ngebor gitu. Kagak. Kalau mau gerakan juga sederhana aja gitu. Gitu ya. Ada hadisnya. Nah, pilihan mau gerak boleh, diam boleh. Tapi kalau menggerakkan atas bawah sederhana aja mas ya. Jangan kayak luar biasa speednya itu berapa. Kalah itu ular gerik ya. Gak usah, kalem aja.
Kalau punya ilmu kita bisa menyesuaikan. Di satu tempat kita berjamaah, orang awam umum, pilih yang umum, diam aja. Baru belajar di Al-Barqa langsung praktek dulu. Masih dijegat mau ustaz. Karena kitanya bukan agama, di kita yang beragama, nggak cerdas. Termasuk masalah kunut. Apa kunut? Kunut bahasa Arab artinya berdiri. Paham? Yang dimaksud berdoa dalam keadaan berdiri ketika sholat. Paham nggak? Kan doa kan? Doa yang dipanjatkan ketika sholat posisinya apa? Berdiri. Dan ada dua model. Boleh sebelum ruku, boleh sesudah ruku. Yang kita amalkan umumnya mana? Setelah ruku. Padahal boleh sebelum ruku. Paham? Nah, kunut itu macam-macam. Ada kunut nazilah terkait musibah. Paham? Misalnya banyak musibah terjadi seperti Maroko, gempa, di Libya banjir, benar ya? Orang-orang sana kan kunut nazilah ya. Sholat fardu semuanya, terserah yang mana. Ada kunut witir. Kalau Ramadan kita sholat tarawih berjamaah nggak? Ada imam yang setelah tanggal 16 itu baca kunut kan? Nah itu kunut witir namanya. Nah yang ketiga inilah yang saya maksud diperdebatkan, kunut rotibah, yaitu terkait sholat subuh. Sekarang kita kalau tahu ikut sunnah Nabi ya sudah, mau baca monggo, tidak baca tidak apa-apa. Nah sekarang posisi kita mas mbak pilih yang tidak baca, qadarullah bergabung jamaah sama yang baca. Gimana Mas Rizal? Saya duluannya imam, yang kamu lebih itu, bener nggak? Ya udah, walaupun diam tungguin, bareng-bareng nggak itu sujud, bareng-bareng nggak? Bareng, gitu ya Mas. Atau kalau juga nggak berkenan, Mas diminta jadi imam itu pakai kunut, yang lain aja deh. Takut ya jahar ya. Ya saya beraninya zuhur ma'asar ya. Kenapa? Nggak kedengeran. Nggak, itulah kalau itu di sunnah. Ada hal-hal yang pilihan, kita bersikap bijak. Benar ya? Nggak boleh kekeh-kekehan. Mas tarawih Ramadan berapa rakaat? Apa sih paket minimalis? Yang terbaik mana? Ya sesekali yang 11, sesekali ikut yang 23. Enak nggak Mas? Enak nggak? Pasti pulang duluan yang lain. Nah itu masalah era namanya. Kalau pilihan semua diamalkan, gitu ya. Nah baik. Nah termasuk kita kalau bekerja sebagai karyawan Askrida. Kalau benar cinta Nabi, tuh Nabi ciri-cirinya apa? Fatona, tabligh, amanah, sama sidik kan? Sidik apa? Benar, jujur. Kita jujur nggak? Halo? Benar. Ya kalau di masjid, di luar masjid, mudah-mudahan tetap jujur. Berupayalah jujur, bertanggung jawab dan amanah. Kita sebagai karyawan mengemban amanah dulu. Siapa yang pakai aset tuh mobil buat jalan-jalan piknik? Siapa dulu? Siapa yang dari rumah bawa galon kosong pulang buat air mineral habis nggak? Siapa itu? Apa sih? Siapa yang pakai kertas saturing buat bikin proposal masjid di rumahnya itu? Ayo, itu nggak mana itu? Jangan menjustifikasi agama. Terakhir saya tutup, Nabi bersabda, mau selamat nggak? Nah, di antara jalur keselamatan banyak. Di antara Nabi menyebut salasul munjiat. Ada 3 jalur keselamatan. Ini bukti cinta kita pada Nabi. Ikuti. 1, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Besarkan rasa takut kita kepada Allah. Kapan? Ketika sendiri maupun bersama orang. Takut. Jangan takut kalau ada petugas rahasia apa tuh? Zebra ya? Benar ya? Tertib semua. Tapi kalau nggak ada rahasia, kontraflow lagi. Benar? Benar nggak? Takut pada Allah pasti selamat. Walaupun nggak 0% ya, tapi bisa dieliminir. Yang kedua, wal adlu fil ghadabi war ridho. Berupayalah bersikap adil, baik di kala normal maupun emosional. Ini berat ya. Karena orang kalau lagi emosional jarang yang adil ya Mas. Percaya nggak? Coba kita digodain teman, akhirnya marah ya. Dari ini ya,
Ada teman manusia dibilang monyet lu, itu nggak adil itu. Temannya manusia dibilang itu nggak adil. Maka berupaya, makanya redam, jangan emosional. Ya Mas ya? Kadang-kadang nggak tahu, mudah emosi orang kita. Ujuk-ujuk keluar piting. Apa sih piting? Kita orang. Oh iya, itu diklarifikasi Om Des. Waduh. Dirangkul katanya. Hah? Dirangkul. Oh gitu ya? Oh itu ahli tafsirnya. Enggak, saya jujur aja, maaf saya salah, harap dimaklumi. Selesai, clear. Setuju nggak Mas? Jangan menjustifikasi, cari lagi, tutup sana, tutup sini, cari Muhammad. Nah, itu kan kita lagi belajar Nabi. Jujur, benar ya? Bersikap adil. Terus yang terakhir, wal qasdu fil faqri wal ghina. Bersikap hemat. Baik di kala kekurangan ataupun kelebihan. Hemat, jangan boros. Kenapa orang sibuk banyak ngomongin tentang investor? Ya kita boros. Kalau kita boros, saving kan banyak investasi. Nggak usah undang orang luar, bisa dari dalam. Setuju nggak Mas? Tapi boros luar biasa. Lihat ngopi. Jarak radius kopi. Benar ya? Kalau di mana ngopi? Jujur. Tapi sekarang lihat aja itu, Masya Allah, pilihan kopi. Mulai dari janji jiwa, berpaling ke lain hati, buktinya punya kenangan. Benar? Ini jarang kuliner ya? Daerah aja. Oh, kalau di restoran Padang itu teh telua. Hei, mantap kan? Tahu teh telua? Ambil tarik. Kalau ini tarik-tarikan teh gitu. Ada pertanyaan, monggo. Jadi agak panjang, extra time nggak apa-apa ya. Ya, jadi inilah pelajaran. Yuk kita pelihara, kembangkan bukti cinta kita kepada siapa? Rasulullah. Tapi jangan teori, pakai landasan dan diamalkan. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti di akhirat berhak mendapat syafaatnya. Semoga yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit dimudahkan, kita dapat ampunan, yang sedang galau ditenangkan. Mudah-mudahan kita bisa mencapai target tutup buku 2023 dengan profit yang tebal. Setuju Mas? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.